Selamat malam semuanya, di Neftalk edisi 1 Juli 2024, edisi perdana di bulan Juli. Oke, seperti biasa, malam ini kita berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar Neftalk edisi kemarin 30 Juni. Mungkin ada 3 atau 4 saham yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ada di kolom komentar. Itulah yang akan kita bahas. Kita nggak akan memberikan ide-ide ya. Jadi silahkan apabila Anda ingin melihat banyak pembahasan di Neftalk berikutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang menurut Anda menarik untuk dibahas sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda ingin trading, Anda ingin investasi pada sebuah saham, silahkan Anda tulis di kolom komentar. Oke, agar durasi tidak terlalu panjang, kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG melanjutkan kenaikan. Ya. Rebound IHSG masih berlanjut sesuai dengan apa yang kami tulis di Stockholm. Hari ini penutupannya berada di 7.139 yang merupakan adalah resist terdekat. Kemudian ini potensinya adalah lanjut ke 7.225 yang merupakan resist berikutnya, masih di dalam tren turun yang Anda bisa lihat di sini ya. Gitu. Oke. Untuk IHSG jadi belum perlu kita update lagi. Kita lanjut ke pembahasan saham. Yang pertama, halo Pak Yep, mohon bahas NICL, potensinya bagaimana? Terima kasih. Sebenarnya ini juga saya tidak bisa bahas karena tidak spesifik potensi apa, potensi jangka pendek atau potensi jangka panjang. Ya udah kita anggap saja ini potensi jangka pendek karena nanti nggak ada pembahasan saham ya. Makanya kalau saya harapkan Bapak Ibu apabila ingin menuliskan ide itu yang spesifik ya. Anda pengen trading atau investasi jangka pendek, jangka panjang, teknikal atau fundamental. Jadi supaya kita juga bahasnya enak sesuai dengan kebutuhan Anda gitu ya. Oke, untuk saat ini saya rasa NICL ini cukup agresif ya pergerakannya. Anda lihat nih, lompat naik open, gap down, naik lagi seperti itu. Namun secara potensi kita pada kesempatan sebelumnya sudah membahas ini ya, bahwa targetnya 236, setelah itu dia turun. Sempat naik di atasnya sedikit tapi habis itu turun ya, dibanding turun. Karena memang saham ini cukup agresif ya, karakteristiknya memang agresif. Oke. Jadi pergerakan ini saat ini potensinya masih naik ya untuk jangka pendek ya. Saya anggap ini pertanyaan jangka pendek, potensinya adalah naik ke 242 sampai dengan 268. Ini potensi untuk jangka pendek untuk swing ya. Seperti itu. Pak, tolong analisa teknikalnya GGRM untuk trading. Hari ini turun banyak karena GGRM tidak bagi dividen. Oke. Oh, oke. Berarti tidak ada pembagian dividen di bulan Juli ya. Untuk mungkin setelah 2022 ya, dividen 2023 ya terakhir ya. Oke. Jadi ini memang ya secara fundamental memang turun ya. Sudah saya bahas turunnya ini luar biasa signifikan, berbeda dengan kompetitornya yaitu HM Sampurna. Untuk trading secara teknikal memang secara teknikal memang masih ada potensi untuk turun kembali ke 16.000. Ini adalah target yang dulu sekali kita sudah pasang ya. Dan untuk trading kemungkinan besar trading di saham GGRM ini bisa menunggu lebih jauh ya. Kalau saat ini kita lihat dari pola yang dibentuk ini memungkinkan untuk turun ke ekstensi 1,618 yang merupakan support sebelumnya di 16 ribuan itu. Jadi kalau saran saya biarkan ini saham turun, setelah ada penurunan itu terlihat berkurang tekanan jualnya ditandai dengan ada sedikit kenaikan dan tutup positif misalkan, Anda coba bisa ikuti untuk swing trade. Tapi secara target kita di 16475 ini masih kemungkinan akan diuji, bahkan mungkin bisa saja ditembus. Kalau ditembus GGRM akan turun lebih jauh ya. Jadi
Kalau untuk swing saya rasa baiknya ya tunggu ada konfirmasi swing dulu ya. Jangan takut ketinggalan ya, kalau dia sudah ada swing ya Anda bisa ikuti. Seperti misalkan swing kecil seperti ini ya. Misalkan dia turun ini di April ya, beberapa hari kemudian dia mulai flat. Nah, ini bisa Anda coba untuk swing trade ya. Nah, ini nanti seperti itu juga. Kalau dia masih turun seperti hari ini, biarkan aja. Tunggu terus sampai dengan penurunan tersebut terlihat sudah mulai berkurang tekanan jualnya. Barulah Anda bisa coba untuk pantau lebih intens lagi. Kemudian kalau sudah mulai ada tekanan beli, Anda bisa ikuti itu dengan proteksi di support terakhir ya. Kalau untuk target, saya rasa targetnya ini sementara ini di resist terdekat ya. Ini adalah support sebelumnya di 17.800. Tentunya kalau targetnya di situ masih sangat kecil untuk diswingkan, potensi upside masih sangat kecil, sehingga baiknya memang turun di target dulu. Gitu. Lanjut ya. Malam Bayep mau analisa saham TOWR secara fundamental dan teknikal untuk investasi. Oke. Kita bahas fundamentalnya terlebih dahulu. Sebenarnya fundamental juga sudah pernah kita bahas di Telegram kalau Anda ngikutin. Oke, kita bahas dulu fundamentalnya. Secara margin tebal sekali ya, tetapi memang 2023 kemarin dia cukup struggling untuk menciptakan pertumbuhan yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Lihat revenue-nya, dia turun dari 27 menjadi 6%, masih tumbuh tetapi sangat tipis. Akibatnya apa? Ya, di bawah turun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kalau Anda perhatikan di sini ya, bebannya masih tumbuh atau meningkat, bebannya semakin besar tetapi tidak diikuti dengan pertumbuhan revenue. Akibatnya ya terjadi penurunan di pos bawah, yaitu di operasional turun 2%, 2,3%, dan juga sampai dengan bottom line turun hingga sampai dengan 5%. Kinerja terakhir masih terlihat mengalami penurunan secara operasional ya, secara profitabilitas kemungkinan ini masih sedikit mengalami penurunan. Tetapi ya, meskipun terjadi penurunan, profitabilitas dari TOWR ini masih sangat signifikan sekali. Anda bisa lihat ya, bottom line-nya itu masih di angka 20-an% ke atas. Memang terjadi penurunan, tetapi penurunan itu masih sangat kecil ya. Jadi masih cukup bisa ditoleransi menurut kami untuk nanti kita lihat harga sahamnya ini apakah turunnya jauh lebih besar, karena kan yang kita cari biasanya adalah harga sahamnya turun lebih besar dibandingkan dengan turunnya pertumbuhan. Karena profitabilitasnya masih jauh memenuhi syarat, sangat memenuhi syarat ya. Jadi kalau kita mencari saham itu, kita melihat ada pertumbuhan yang bagus ya, kita bisa beli dengan catatan harga sahamnya memang belum merefleksikan. Jika kita melihat saham yang terjadi penurunan tetapi penurunan itu sangat kecil ya, kemudian harga sahamnya jauh turunnya sehingga terdapat gap antara fundamental dan kinerja fundamental dan harga sahamnya, karena market itu kan sifatnya sangat reaktif ya, sangat volatile, sehingga biasanya terdapat noise yang bisa kita manfaatkan, kita bisa beli itu saham jauh dibandingkan dengan turunnya fundamental ya. Gap antara fundamental dan teknikal itu yang kita bisa jadikan, konversikan sebagai capital gain ya. Nah, kita lihat dari sudut pandang growth investing ya gitu. Kemudian kita lihat dari dividen ini juga cukup konsisten, karena ya kita sekarang kan sedang ingin ya meningkatkan pembahasan dividen investing ya, baik itu di Biftalk ataupun nanti di artikel-artikel di bulan Agustus, di mana kita sudah mulai memasukkan strategi dividen investing ke dalam peer dan peers nantinya di bulan Agustus, sehingga secara pandangan jangka panjang saya perlu menambahkan tambahan bahwa bagaimana potensi dividennya. Kalau kita lihat dari dividennya cukup stabil, memang terjadi penurunan, tetapi penurunan ini masih dapat kita kategorikan penurunan yang minor.
kecil, seperti halnya penurunan yang terjadi di profitabilitasnya. Wajar jika dividen itu juga mengikuti penurunan. Ya, secara payout ratio pun masih dalam kategori yang wajar, artinya ketika perusahaan itu memberikan dividen tidak terlalu besar, masih dalam kategori di bawah 50%, mereka masih mengalokasikan dana untuk pertumbuhan. Ya. Pertumbuhan kapan? Ya dalam masa yang akan datang. Ya. Gitu. Oke, jadi secara pertumbuhan memang terjadi penurunan profitabilitas. Secara dividen bisa dalam kategorikan konsisten, ya, dengan yield yang relatif tidak terlalu signifikan, tidak terlalu tebal, tetapi setidaknya jika kita bisa mengambil dalam momentum yang bagus, kita bisa dapat capital gain plus dividen, ya. Nah, kalau kita lihat dari harga sahamnya, kita lihat peak performance dari saham ini, ya ini pembahasannya agak panjang, ingat ya. Jadi ini investasi itu tentu saja sesimpel-simpelnya analisa investasi jangka panjang harus menyeluruh ya. Kalau kita investasi itu nggak sama dengan trading. Investasi itu harus kita lihat karena kita komitmen jangka panjang. Peak performance dari Tower sendiri secara revenue memang bisa dikategorikan masih di 2023, artinya tidak jadi penurunan meskipun sedikit ada pelandaian dari pertumbuhan. Tetapi secara profit margin, profitabilitas terjadi penurunan di 2023. Nah, artinya puncaknya adalah tahun 2022. Nah, kita harus kalkulasikan peak performance harga sahamnya di 2022 itu sudah terjadi dan berapa persen dari harga saat ini. Ya, gampangnya seperti itu. Artinya kita bisa melihat penurunan profit dibandingkan harga sahamnya berapa persen jauhnya. Nah, Anda bisa tahu tadi bahwa profitnya turun di 2023 dan di 2024 kuartal 1 juga terjadi penurunan secara operasional profitabilitasnya, ya. Jadi OPM-nya turun sehingga kita bisa lihat penurunan harga sahamnya ini sangat jauh, 50% dari puncaknya di 1.400-an, harga saat ini di 7.300. Saya simpulkan sementara ini dengan analisa yang sangat singkat tadi, jadi Anda perlu memperdalam. Saya rasa penurunan harga sahamnya ini sangat jauh dibandingkan dengan penurunan fundamentalnya, di mana revenue masih tumbuh sampai dengan tahun 2024 kuartal 1. Ya. Jadi kalau Anda beli di harga saat ini, kemudian sahamnya ini kinerja fundamentalnya kembali perform lagi, profitnya kembali positif dan kembali seperti 2022, ya. Ekspektasi kita harga sahamnya setidak-tidaknya dia balik ke peak performance-nya, ya. Itu berapa returnnya? Sekitar 99%. Worth it atau tidak? Menurut Anda simpulkan sendiri. Oke, gitu. Memang saat ini masih dalam penurunan ya, masih dalam tren turun jangka menengah ya. Dari 2021 dia masih dalam tren turun. Untuk jangka panjang ini masih dalam tren naik. Ya, jelas ya. Gitu. Anda perlu berkonsultasi lebih jauh dengan advisor ya, agar mereka bisa cek bagaimana cash flow-nya, bagaimana investasi yang akan menghasilkan di masa yang akan datang, karena itu menjadi sangat penting ketika kita berinvestasi. Nggak bisa cuma lihat pertumbuhan revenue net income aja, tetapi karena Yield Talk ini singkat, saya akan melihat dari situ dulu. Kalau Anda pengen analisa lebih mendalam, silahkan konsultasikan dengan advisor, mereka akan jawab dari sisi cash flow, balance sheet, rasio-rasio penting, kemudian beberapa indikator-indikator yang mereka dapat jabarkan menggambarkan kondisi TOWR. Anda silahkan konsultasi di Telegram YF Advisor ya. Di sana bisa berkonsultasi kalau Anda member peer ataupun peers. Oke. Selamat malam Pak Yep, mohon analisa secara teknikal dan fundamental saham Bird, apakah layak untuk investasi long term, baiknya masuk di harga berapa? Terima kasih, sehat selalu, terima kasih doanya. Bird, kemarin ada yang konsultasi juga saya lihat, belum ya untuk saat ini, tapi kita akan coba lihat. Ya, memang terjadi pertumbuhan ya secara cukup signifikan. Ya, dari sisi pertumbuhan cukup signifikan. Kemudian kita perlu mencermati pertumbuhan itu yang seperti apa sih yang kita cari. Pertumbuhan yang tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil. Yang terpenting adalah konsisten dan berkelanjutan. Yang terlalu besar sifatnya adalah siklus jangka pendek. Yang
Sedang moderat itu biasanya bisa berjalan dalam waktu yang cukup panjang, bertahun-tahun. Nah, sedangkan tergambarkan dalam kinerja beberapa kuartal terakhir ini, pertumbuhan di atas tidak berlanjut di bawah. Artinya ada yang dikorbankan untuk pertumbuhan di atas, ya. Nah, kalau kita lihat di sini secara operasional itu profitnya turun ya dalam 3 kuartal terakhir, ya. Kemudian sampai dengan laba bersih juga turun. Kita akan cek berapa besar marginnya, gitu ya. Untuk perusahaan ya jasa, gitu ya, bisa dikategorikan ini cukup tipis. Jadi kalau kita asumsikan dia balik ke belakang seperti 2020 misalkan, dia bisa sampai dengan minus alias rugi karena tipis, sehingga tidak menutup biaya operasional ataupun biaya-biaya yang lain, ya. Secara operasional sampai minus. Nah, kita lihat dari tren profitabilitas, ya, memang saat ini relatif mengalami peningkatan, ya, di sini ya. Namun Anda perlu tahu pertumbuhan tadi, ya, pertumbuhan di atas tidak terrefleksi di bawah. Itu yang kurang terlalu saya sukai. Yang saya sukai adalah pertumbuhan di bawah harus ada dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan di atas. Apa artinya? Artinya operasional perusahaan semakin lama semakin efisien, cost-nya semakin bisa ditekan, ya. Nantinya akan berdampak pada keuntungan untuk investornya dalam bentuk, ya, bisa dalam bentuk pertumbuhan reinvesting ataupun dalam bentuk dividen jika dia perusahaannya memang sudah dalam tahap yang mature, ya, gitu. Jadi mungkin Bird bukan pilihan saya untuk saat ini karena dari sisi profitabilitas memang relatif untuk service relatif tipis, ya, gitu. Memang ya kita bisa lihat mereka juga berkolaborasi dengan beberapa entitas juga seperti Goto dan sebagainya, tetapi performance-nya memang terjadi penurunan beberapa kuartal terakhir ini dalam hal profit. Profit ini sangat penting buat kami karena pertumbuhan di atas itu terjadi juga di saham seperti Goto, tetapi bukan berarti itu bagus ya pertumbuhan di situ. Yang kita tentu sebagai investor, sudut pandang saya sebagai investor, saya akan mengutamakan pertumbuhan di dalam hal profitabilitas. Ya, jadi ada prioritas tersendiri. Revenue tumbuh bagus, tetapi kalau bawahnya nggak tumbuh, buat saya tidak menarik. Ya, gitu kira-kira. Oke, karena ya cuma itu yang masuk di kolom komentar ya pembahasan malam ini berarti ya berakhir. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang memberikan ide di F-Talk malam ini. Silahkan tulis kembali di kolom komentar. Silahkan berkonsultasi karena konsultasi di F-Talk ini kan gratis. Anda tidak perlu jadi member untuk berkonsultasi dengan saya, tapi saya akan jawabnya di malam hari dan dengan jawaban yang sangat singkat dan mungkin saja tingkat akurasinya tidak seakurat yang diberikan oleh advisor saya di F-Advisor karena ya mereka menggunakan alat-alat yang lebih dari TradingView gitu ya. Jadi datanya terbatas dan juga saya sendiri juga posisinya sudah malam. Seperti yang Anda tahu, kita sudah bekerja seharian. Mungkin saja ada yang miss dalam penyampaian di F-Talk malam ini. Maka dari itu saya sarankan Anda melakukan konsultasi lebih lanjut dengan advisor. Gitu yang dapat kami sampaikan di F-Talk malam ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Silahkan dianalisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, dan jalankan dengan super disiplin. Semoga Anda berhasil. Selamat malam dan selamat beristirahat.